Ibu, nanti takutnya Zoom-nya berwaktu, maksudnya habis masa waktunya materi kita belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk perkuliahan dengan materi parameter kualitas udara. Saya besarkan Zoom-nya, saya besarkan slideshow-nya. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Berjalan slideshow-nya masih bisa saya tekan, apakah berpindah atau bertukar slide-nya? Tidak Ibu. Oke, berarti saya nggak perlu pakai slideshow. Baik Bapak Ibu, mata kuliah kita tentang pencemaran udara, materi kita tentang pencemaran udara dari mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Yang sebelumnya kita tentang air, sekarang tentang udara. Pencemaran udara ya, di sini sama dengan pencemaran air, tanah ya. Masuk atau tidak masuknya makhluk hidup, masuk dan tidak masuknya di sini disebabkan oleh aktivitas manusia dan juga disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi adanya terkontaminasi oleh zat, energi, atau adanya komponen lain ke udara oleh tadi seperti saya bilang kegiatan alam dan kegiatan manusia. Sehingga kita bisa lihat kalau sudah terpengaruh oleh kualitas lingkungan yang buruk, itu akan mempengaruhi kualitas udara yang buruk. Jadi tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dan menyebabkan udara menjadi kurang sehat ya, atau udara tersebut menjadi tercemar. Ciri-ciri udara tercemar ini hal yang sering kita jumpai ya, apabila udara yang kita rasakan itu sudah tercemar, seperti terjadinya kebakaran hutan yang dirasakan menyebabkan terjadinya kabut asap ya, kemudian udara tersebut menjadi berwarna, menjadi berbau, kemudian ada rasa ya, seperti kita perhatikan di tenggorokan kita tuh agak terasa lain ya, tidak seperti normalnya pada umumnya. Jadi memang terkontaminasi melalui hidung dan pernapasan. Kemudian udara memiliki suhu yang tinggi ya, yang mana terjadinya adanya kandungan-kandungan partikel-partikel atau polutan yang di udara, kemudian menyebabkan salah satunya sesak napas ketika terhirup ya. Ini salah satunya kita bisa lihat secara umum ya, udara tersebut tercemar. Kemudian faktor-faktor pencemaran udara. Di sini ada faktor fisik dan faktor kimia. Ini faktor fisik ya yang bisa kita rasakan ya, kemudian faktor fisik yang bisa kita cium ya, kemudian kita lihat adanya perubahan udara menjadi udara tersebut berwarna ya, kemudian suhu yang tinggi pada udara, di situ salah satunya bisa kita lihat faktor fisiknya ya, berbentuk gas, udara tersebut dapat dilihat tadi tidak dapat diraba tetapi bisa dirasakan ya. Selanjutnya faktor kimia, ini faktor kimia yang seperti kita lihat Bapak Ibu, karbon monoksida ya, CO. Memang karbon monoksida ini salah satu penyumbang faktor terbesar dari pencemaran udara disebabkan oleh polusi dari asap kendaraan, kemudian dari industri, dari pembakaran rumah tangga. Nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, ozon, dan partikel debu. Di sini bisa kita lihat ya secara skema dari beberapa gambar yang terletak pada PPT yang kita tampilkan ini, primary polutan dan secondary polutan. Kita bisa lihat primary secara langsung, kemudian bagaimana atmosfer bumi tersebut ya, udara tersebut masuk sehingga menyebabkan menyebabkan tercampurnya menjadi udara bersih dan udara yang kotor.
bisa kita lihat di sini dari alam itu sendiri ya, dari industri, dari rumah tangga, dari transportasi ya, yang mana memang semua itu sangat kaitannya ya terhadap pencemaran udara dan udara kita menjadi kotor ya. Jadi polutan primer adalah polutan yang dipancarkan langsung dari sumbernya ya. Sedangkan primer itu yang kita lihat dari beberapa kegiatan yang secara tidak langsung yang dipancarkan secara langsung tetapi terbentuk ketika polutan primer itu bereaksi di atmosfer bumi ya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini parameter udara ya. Tadi beberapa yang kita jelaskan di depan, nanti kita akan jelaskan di belakang keterangannya. Selanjutnya karbon monoksida ya. Oke, saya tanyakan, bolehlah ya kita sharing atau komunikasi kita student center learning-nya ya untuk proses metode pembelajaran kita, jangan dari dosennya saja, kita bisa membaca atau membuka dari Google Bapak Ibu untuk karbon monoksida. Siapa yang bisa Bapak Ibu ya menjelaskan bagaimana sih karbon monoksida di udara tersebut? Mohon Bapak Ibu, tolong diaktifkan kameranya. Ini ada polutan secara primer, ada polutan contoh polutan sekunder ya. Saya jelaskan dulu. Untuk contoh polutan primer itu seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida atau karbon monoksida. Sedangkan polutan secara sekunder yaitu misalnya ozon, kemudian NO2 ataupun hujan asam. Bisa dijelaskan Bapak Ibu yang untuk karbon monoksida, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan? Siapa yang bersedia Pak Ibu? Bisa searching dari internet ya. Boleh kita sekarang komunikasi dua arah. Jadi nggak dari saya sendiri yang memberikan materi, tapi Bapak Ibu juga bisa menjelaskan materi tersebut. Jadi kita nggak usah pakai inilah ya, tugas-tugas persentase dari mahasiswa, tapi kita cukup sharing melalui persentase yang saya tampilkan dan sistem tanya jawabnya. Bersedia Bapak Ibu? Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, Bu. Agnes, Bu, mau menjawab yang karbon monoksida, Bu. Boleh Agnes? Suaranya dikuatkan sedikit. Karbon monoksida adalah atau CO2 adalah gas beracun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung karbon seperti kayu, bensin, atau gas alam yang tidak sempurna. Paparan karbon monoksida bisa menyebabkan atau menimbulkan beberapa gejala kesehatan, yaitu seperti sakit kepala, pusing, sesak nafas, mata berair, dan tekanan darah tinggi. Terima kasih, Bu. Oke. Apa saja tadi? Adanya menyebabkan iritasi pada mata, pada kulit, ya. Jadi yang disampaikan Agnes tadi benar. Karbon monoksida itu hasil dari pembakaran bahan organik yang tidak sempurna ya. Salah satunya memang sumber emisi yang paling utama ya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hasil dari pembakaran bakar bensin maupun bahan bakar dari fosil ya, melalui pembakaran tersebut yang menyebabkan terbentuknya karbon monoksida ya. Kemudian di sini juga karbon monoksida ini merupakan prekursor CO2 dan ozon ya. Jadi memang untuk penyebab secara langsung memang kita tidak bisa memberikan, oh nanti karbon monoksida ini kalau kita sekali terpapar ada alergi pada kulit, kemudian menyebabkan iritasi pada mata ya, tidak. Tetapi apabila konsentrasi jumlah di dalam
udara, karbon monoksidanya tinggi, itu pengaruhnya besar terhadap kulit, iritasi pada mata, saluran pernapasan. Tapi kalau jumlahnya sedikit ya dan nilai ambang batasnya masih memenuhi standar ya, itu dinyatakan bahwa dia tidak menyebabkan gangguan penyakit. Tapi kalau sudah melebihi dari nilai ambang batas akan mempengaruhi ya. Jadi memang kalau kita lihat di kota-kota besar terutama Jakarta ya itu salah satunya hal yang paling bisa dilihat secara langsung jumlah kendaraan yang meningkat, polusi udara juga meningkat, industri, bangunan-bangunan yang tinggi ya, penyerapan apa nama tuh penyerapan karbon monoksida yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas manusia itu tidak bisa diserap dengan baik oleh tumbuh-tumbuhan ya karena banyaknya bangunan-bangunan dan tidak adanya pepohonan ya itu merupakan salah satu yang paling penyebab terjadinya penipisan lapisan ozon atau ya apa namanya lagi nih efek rumah kaca ya atmosfer bumi meningkat panas suhunya dan menyebabkan global warming ya. Jadi selanjutnya sulfur oksida. Oke, untuk sulfur oksida siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan untuk sulfur oksida? Oke, silakan deh. Silakan deh. Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan, Rini. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur itu sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah. Kurang jelas suara Dini. Halo? Halo? Kedengaran Bapak Ibu yang lain? Halo, Bu? Ya. Suara Halo? kedengaran. Halo, iya. Boleh diulangi Dini, maaf. Ah, oke. Ya. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau, namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadinya bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sekian, Bu. Oke. Contohnya? Terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah, Bu, seperti minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal, seperti aluminium, tembaga, stainless, timbal, dan besi. Ya, oke. Jadi itu sulfur oksida. Sulfur dioksida. Kalau oksida SOX, sulfur dioksida SO2. Ya. Jadi yang mencapai atmosfer bumi ya terutama sebagai akibat dari aktivitas manusia dan pembakaran batu bara atau minyak bumi ya di sini memang salah satunya penyumbang yang paling terbesar ya pembakaran batu bara dan minyak bumi sumber-sumber alami seperti Gunung Merapi juga salah satu hal yang pencetus atau terbentuknya SOX dan SO2 ya. Kemudian di sini juga bahaya utamanya bahaya utamanya apa? Menyebabkan terjadi bentuknya hujan asam ya. Jadi dari aktivitas secara alami juga pengaruh ya, kemudian dari aktivitas manusia ya, dari penambangan batu bara, kemudian peleburan ke timah hitam, yang seperti yang disampaikan juga tadi banyak ya mengandung
sulfur dioksida? Dari alat-alat rumah tangga atau dari logam-logam berat yang ada? Ya, juga salah satunya juga penyumbang ya untuk tadinya faktor pencemaran udara dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Selanjutnya, nitrogen oksida NOx atau nitrogen dioksida. Siapa? Ya, silakan. Silakan Pak. Pak Ferdizul. Mm-mm. Oke, benar. Oke, benar sekali, Pak. Jadi memang NO2, nitrogen dioksida, nitrogen oksida, ya, nitrogen dioksida sama oksida ini memang salah satu sumber utama, ya, memang berasal dari kendaraan. Kendaraan ini memang salah satu hal penyumbang yang terbesar. Semakin tinggi tingkat populasi, semakin besar polusi udara yang ditimbulkan. Jadi memang meskipun kendaraan atau bahan bakar tersebut yang digunakan melakukan pemeriksaan secara berkala ya, tetapi itu juga tidak bisa menjadi faktor pengurang ya, karena kita bisa perhatikan di sini di daerah kita saja ya, semua satu rumah aja semua anggota keluarga punya kendaraan karena kan memang untuk kebutuhan ya kan. Jadi kalau dihitung-hitung biasanya ruang lingkup untuk perjalanan itu dalam jangka waktu misalnya seperti di tahun berapa ya, sebelum 5 tahun terakhir masih berkurang untuk kendaraan, tetapi sekarang sudah semakin banyak orang menggunakan kendaraan, sudah semakin macet ya, perjalanan waktunya sudah semakin lama jarak tempuhnya. Jadi di sini kita bisa melihat secara umum masyarakat sudah memiliki kendaraan dan menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari dan juga semakin besar penyumbang untuk polusi udara ya. Kalau di negara-negara maju ya kan Pak, kita punya batasan untuk penggunaan kendaraan ya, seperti Singapura atau negara-negara maju lainnya, karena memang yang seperti kita ketahui bahwa kalau semakin tinggi tahun penggunaan atau lama jangka waktu penggunaan ya, jadi kendaraan tersebut akan banyak mengalami suatu masalah ya. Yang kedua banyak menyebabkan penyumbang dari polutan udara ke menyumbang hasil atau masalah dari karbon monoksida, sulfur dioksida atau nitrogen atau jenis polutan udara lainnya yang masuk ke udara gitu. Dalam arti kata sumber-sumber dari pencemaran udara itu memang lebih banyak dari aktivitas manusia. Selanjutnya ozon. Siapa bisa menjelaskan tentang ozon? Maaf ya Bu, tadi jawabannya. Oke. Iya, silakan Ande. Boleh Bu. Kasih ya Bu. Ozon. Iya, silakan. Ozon yaitu gas yang terdiri dari 3 atom oksigen dan memiliki sifat-sifat sebagai berwarna biru pucat, berbau menyengat, sangat reaktif dan tidak stabil dan dapat merusak sel-sel hidup. Paparan ozon juga dapat meningkatkan kerentanan paru-paru terhadap infeksi, alergen, dan polutan udara lainnya. Paparan ozon dapat mengurangi volume udara yang dihirup paru-paru dan menyebabkan sesak napas.
Ozon memiliki peran yang berbeda di tempat yang berbeda, yaitu di atmosfer atas. Ozon berada di lapisan stratosfer, berfungsi sebagai filter untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Kalau di permukaan bumi, ozon berada di lapisan troposfer berupa tanaman, hutan, bahan bangunan, dan kesehatan manusia serta hewan. Kalau di dalam ruangan, ozon dapat dihasilkan oleh mesin fotokopi, printer, laser, pembersih udara, penghasil ion, motor listrik, dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Ande. Ya, ozon, penipisan lapisan ozon, ya, karena kita bisa lihat dari fotokopi, ya, kemudian dari elektronik rumah tangga itu sudah melakukan perubahan pada udara, ya, sehingga menyebabkan terjadinya penyumbang pencemaran udara. Ya, kemudian ozon tersebut, ya, selain di lapisan di bawah, lapisan di atas itu juga sangat pengaruh besar juga. Seperti yang kita ketahui, sudah menipisnya lapisan ozon, sinar matahari masuk ke permukaan bumi, ya, tidak adanya pelapisan lagi tertingkat untuk melapisi dari pantulan sinar matahari ke bumi itu, ya kan, sehingga nanti pada saat lambat laun bumi kita akan panasnya tidak seperti yang kita rasakan, ya, tetapi panasnya bisa menyebabkan timbulnya gejala iritasi pada kulit, kemudian menyebabkan kanker kulit, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Ande. Selanjutnya persilakan untuk penjelasan tentang timbal atau PB. Ayo aja Bu. Siapa bisa? Ayo aja Bu. Boleh, silakan deh. Materi partikulat ya Bu ya. Boleh, mau ke materi partikulat boleh, silakan. Belum ya Bu, masih timbal Bu. Timbal juga boleh kalau bisa sekaligus dengan timbal, atau mau pilih salah satu? Materi partikulat aja. Silahkan. Materi partikulat adalah campuran dari berbagai partikel dan tetesan cairan yang tercampur di udara. Partikel ini berupa padatan aerosol dan uap yang bertahan lama di atmosfer. Materi partikulat merupakan polutan udara yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti tungku kayu, kebakaran hutan, pembangkit listrik, pabrik, kendaraan, lokasi bangunan. Oke, bahayanya Bu? Bentar Bu. Sepertinya sudah hilang Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Udah cukup itu aja dulu Bu. Oke. Materi partikulat yang akan kita lihat di sini, materi partikulat adalah istilah umum memang digunakan. Jadi ada campuran heterogen dan partikel padat, tetesan cairan yang ditemukan di udara. Debu, kotoran, jelaga, asap, tetesan cairan lainnya. Bisa kita lihat, ya, materi partikulat melayang di udara dengan ukuran sekian mikro, ya. Yang mana debu di sini yang memang kita bisa dilihat secara langsung ukurannya kecil, dia akan masuk ke saluran pernapasan, ya, dengan mudah. Kemudian asap begitu juga, kemudian tetesan cairan juga ini mempengaruhi partikel-partikel melayang di udara. Jadi memang ini adalah campuran heterogen partikel, ya, yang digunakan, ya, baik padat maupun cairan. Kita bisa lihat partikel-partikel melayang di udara apa saja jenisnya. Ada debu, ada asap, ada kotoran, ada jelaga, ada apa lagi Bapak Ibu? Contohnya yang di dalam kehidupan sehari-hari kita?
partikel-partikel yang melayang di udara yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Bapak Ibu pakai parfum nggak? Tetesan air ya, Bu ya? Iya. Yang bersifat aerosol ya. Asap, Bu. Tetesan cairan. Iya, Pewangi asap salah satunya. Pewangi ruangan, parfum, penyemprot Serbuk sari, nyamuk. Iya, serbuk sari ya. spora jamur, Ya. asbes. Benar, spora jamur yang dari tumbuh-tumbuhan, kemudian asbestosis yang penyakit dari asbes ya, dan lain sebagainya. Ini jenis partikel-partikel yang melayang di udara, yang mana partikel tersebut jumlah ukurannya sekian mikron, yang memang kita tidak bisa lihat secara langsung ya. Ibaratnya itu memang perlu pengamatan dengan kasat mata, kemudian bentuknya tidak begitu berwarna ya. Jadi tergantung kepekatannya ya. Yang mana kalau asap ya bisa kita perhatikan kalau jumlah pembakarannya yang banyak itu kelihatannya. Tapi kalau kita seperti ada penyemprotan ya menggunakan aerosol yang melayang di udara, menggunakan cairan itu memang kadang hanya sepintas gitu aja dia sudah melayang di udara dan menghilang ya kan. Jadi ini sejenis materi partikulat ya yang melayang di udara karena adanya campuran heterogen partikel padat dan tetesan cairan tadi yang ditemukan di udara. Lanjut PB, siapa bisa menjelaskan tentang PB? Timah hitam, plubum. Ya, Bu. Iya, Bu. berebut ya. Ayo, siapa duluan? Ketua kelas aja, Bu. Kasih Bu Mentari ya. Selanjutnya siapa duluan? Boleh, silakan. PB atau timbal itu adalah salah satu unsur golongan 4A yang merupakan unsur logam warna abu-abu kebiruan, mempunyai kerapatan yang tinggi, mempunyai massa atom sebesar 207,2 SMA. Biasanya timbal ini dipakai untuk pembuatan baterai, produk-produk logam seperti amunisi, pelapis kabel, pipa polifin klorida atau PVC, solder, bahan kimia, dan pewarna. Bahaya dari timbal ini sendiri bisa merusak otak dan sistem saraf pusat secara parah yang menyebabkan koma, kejang, dan bahkan kematian. Paparan timbal tersebut dapat menimbulkan efek pada ginjal seperti sindrom mirip Fanconi, nefropati kronis, dan asam urat. Ya, Bu. Oke. Timbal, timah hitam, ya. Timbal atau plubum, yang mana kita lihat memang ini bentuk atau apa nama atau ukurannya ya, ataupun jenisnya bisa kita lihat ya, yang mana di sini bahwa logam berat yang sangat beracun yang memiliki sifat lunak, mudah ditempa dan bertitik lele lebih rendah. Jadi gampang untuk dibentuk. Timbal bisa ditemukan di alam, juga bisa ditemukan oleh aktivitas atau kegiatan manusia ya, untuk kegiatan misalnya kita perhatikan bahwa ada pembuatan benda-benda gitu yang mengandung misalnya dari apa namanya nih, seperti kalau cat itu kan ada formaldehid ya kan, kemudian dari bensin juga terdapat timbal di dalam bensin. Kemudian apalagi kabel-kabel, apalagi contohnya secara umum yang bisa kita lihat jenis alat rumah tangga yang mengandung timbal. Baterai, Bu. Ruangan itu, Bu. Baterai, Ruangan, benar sekali. ruangan pemeriksaan Iya, Bu. untuk radiologi kita menggunakan timbal, Bu, dengan ukuran 2 mm untuk untuk proteksi radiasi. Oke, untuk proteksi radiasi. Ini ada standar penggunaannya di sana, Bu? Ada 2 mm, Ibu, yang di timbalnya setebal 2 mm.
Rekomendasi Oke, dari kalau lebih dari Bapepomnya seperti itu aturannya. Oke, kemudian itu aturannya, tetapi pelaksanaannya tetap sama kan, Bu? Tetap sama, tapi dengan rekonstruksi ruangannya itu dilapisi bata, setelah itu diberikan PB, Bu, setebal 2 mm. Baru Benar, dikatakan karena memang ruangan Heeh. itu aman untuk radiasi. Oke, ya benar sekali. Jadi memang tidak secara langsung ya, Bu ya. Jadi ada Ya, pelapisnya lagi ya, menggunakan batu bata. iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali nih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang lain mungkin dari pengalaman kerjanya. Selain baterai, kemudian kegiatan dari rumah sakit ya, Bu ya. Kemudian apalagi dari rumah tangga? Apa ditemukan? Bu, Ya, silakan, Dek. pipa PVC, Bu. Benar, pipa PVC yang kita ketahui pada saat kita baru membangun rumah ya. Jadi ternyata pipa ini bahaya juga ya, gitu. Ya, tapi memang semua itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau jangka waktu yang panjang, kemudian disebabkan oleh terpaparnya panas atau suhu yang tinggi, dia akan melebur di udara dalam bentuk partikel-partikel atau zat-zatnya itu akan masuk ke udara. Kemudian itu salah satunya menyebabkan saluran pernapasan ya. Kita terhirup oleh kita melalui saluran pernapasan dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu yang panjang terus-menerus terhirup itu juga salah satu menyebabkan timbulnya sistem saraf pusat terganggu, organ tubuh lainnya ya. Jadi memang kita bisa lihat di sini selain dari alat rumah tangga, kemudian dari kendaraan industri ya juga di sini timbal dapat ditemukan di alam dalam bentuk biji logam ya selain percikan gunung berapi dan juga bisa berasal dari emisi kendaraan dan industri. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sungguh banyak informasi yang didapatkan ya. Selanjutnya apa lagi? Selesai? Habis. Oke. Saya ini ya, saya lewatkan saja karena sudah kita jelaskan secara langsung tadi. Selanjutnya sumber pencemaran udara ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi ya dalam menjelaskan materi yang kita sudah berbagi informasi gitu. Sumber pencemaran udara berasal dari sumber pencemaran secara langsung dan tidak langsung, atau sumber pencemaran akibat sumber alamiah dan dari kegiatan manusia, ya. Yang mana dari gunung meletus atau gunung berapi, ya. Kemudian dari transportasi, emisi pabrik, proses pembusukan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Yang kita jelaskan tadi, ada pencemaran akibat sumber alami dan ada kegiatan dari manusia sendiri. Akibat pencemaran udara terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terhadap lingkungan, di sini yang kita akibatnya apa? Terbentuknya hujan asam, pH, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim global. Sedangkan kesehatan manusia ya berupa tercemarnya uap atau gas ya, kemudian pencemaran berupa partikel dan debu ya. Di sini bisa kita lihat apabila terjadi suatu masalah ya itu muncul ya dalam bentuk uap dan dalam bentuk gas atau dalam bentuk partikel atau dalam bentuk debu. Penyebab penyakit pencemaran udara, salah satunya kanker paru-paru, bronkitis, emfisema, kemudian ada asma, ada ISPA, ada apa lagi Bapak Ibu? Sistem saraf pusat terganggu, ya menyebabkan tingkat IQ menurun dan lain sebagainya. Terutama buat ibu hamil, ya, bayi dan balita, ya itu salah satunya memang hal yang cepat rentan untuk terkena atau terpaparnya dari pencemaran udara yang buruk. Pengertian baku mutu ambien dan emisi. Oke, Bapak Ibu bisa jelaskan apa tuh udara ambien?
Udara ambient. Ya, boleh Pak, silakan. Oke, benar sekali Pak Fardizul. Ya, benar sekali Pak Fardizul. Udara ambient, udara yang sekitar kita, udara yang kita hirup sehari-hari, udara yang di luar dari atmosfer bumi, udara yang memang udara yang bersih, udara yang tidak tercemar ya, udara yang menyebabkan kita menjadi sehat ya. Yang pada saat sekarang ini yang kita hirup ini sekarang udara ambient. Oke, selanjutnya emisi. Emisi. Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Udara emisi di mana udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot, kendaraan bermotor, dan cerobong gas buangan pabrik. Udara emisi merupakan hasil dari pencemaran udara yang terjadi ketika zat, energi, dan komponen lainnya dimasukkan ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Udara ambien itu Bu. Udara emisi merupakan hasil dari pencemaran udara yang terjadi ketika zat, energi, dan komponen lainnya dimasukkan ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Oke, benar sekali Bu. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi udara ambien tersebut udara emisi tersebut adanya percampuran dari kandungan polutan yang ada di udara ya, kemudian dari kegiatan aktivitas manusia ya, dan menyebabkan masuk dan dimasuknya suatu partikel, kemudian kandungan karbon monoksida, kemudian kandungan-kandungan logam berat lainnya ke dalam udara itu sendiri dan menyebabkan udara menjadi tercemar. Kalau sudah melebihi dari ambang batas kadarnya ya, itu dinyatakan sudah tercemar dan tidak diperbolehkan lagi ya kita hirup sehari-hari. Misalnya pada saat musim kemarau terjadinya pembakaran hutan dan peningkatan polusi udara yang mana kita lihat di indeks standar pencemaran udara ya, grafiknya tersebut meningkat ya, yang mana pada saat itu dari hijau ya, kemudian kita naik menjadi merah, kuning dulu ya, kemudian naik menjadi merah, kemudian naik menjadi hitam. Di situ kita bisa lihat level-levelnya yang mana udara yang bersih yang sehat menjadi udara yang tercemar, dan ada kita lihat di beberapa kawasan atau tempat indeks standar pencemaran udara atau ISPU tersebut menerangkan atau memberikan keterangan bahwa hari ini udara sedang baik-baik saja di Kota Pekanbaru, standarnya normal. Nanti kalau sudah udaranya berubah menjadi warnanya lebih pekat lagi, dia akan meningkat dan memberikan warning atau peringatan bahwa udara saat ini sedang tidak bagus atau sedikit tercemar ya. Di situ kita bisa melihat berapa nilai ambang batas atau kadarnya. Selanjutnya, emisi ini terdiri dari baku mutu emisi bergerak dan tidak bergerak. Siapa yang tahu Bapak Ibu baku mutu emisi yang tidak bergerak dan yang bergerak? Baku mutu emisi bergerak dan tidak bergerak. Iya, silakan. Izin menjawab. Boleh. Izin menjawab untuk Boleh, silakan. Untuk udara, emisi udara bergerak Silakan. adalah udara yang berasal dari sumber bergerak seperti kendaraan bermotor. Emisi dari kendaraan bermotor dapat berbahaya bagi kesehatan manusia
karena bisa menyebabkan kematian dan menipiskan lapisan ozon, Bu. Baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan dari pipa gas buang kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, selanjutnya. Selain kendaraan bermotor, ada juga sumber emisi spesifik lainnya seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Sekian, Bu. Oke, yang baku mutu emisi tidak bergerak? Yang tidak bergerak, Agnes, dapat jawabannya? Oke, untuk yang bergerak, kendaraan yang adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain yang mengalami perubahan udara dan menyebabkan terpaparnya udara sekitar tersebut. Ya, yang mana seperti kapal laut tadi, kemudian adanya kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya, kemudian ada lagi beberapa yang bergerak lainnya. Selanjutnya, baku mutu emisi tidak bergerak, contohnya? Contohnya, Bu, ada yang bisa jawab? Seperti cerobong gas buang industri, Bu. Buangan industri. Benar. Baku mutu emisi tidak bergerak itu industri, ya. Mana lebih berbahaya, yang bergerak atau tidak, Bapak Ibu? Keduanya sama-sama berbahaya. Yang lebih, menurut Bapak Ibu? Yang tidak bergerak. Tidak bergerak. Yang tidak bergerak. Oke. Alasannya Bapak? Alasannya Pak Raja, Ibu Raja, Pak Fardizul? Benar sekali. Contohnya, nih, di suatu tempat, misalnya di Stikes nih, industri ya. Jadi cerobong asapnya pada posisi tempat yang sama, manusia atau orang yang terpapar dengan orang yang sama, kandungan bahan kimia yang digunakan oleh industri dalam jumlah waktu yang terus-menerus dengan jumlah yang sama, dan waktunya kumulatif akan bertambah dari tahun ke tahun, sehingga si orang yang tinggal di lokasi atau tempat tersebut yang memiliki resiko paling besar untuk terpaparnya suatu emisi. Ya, memang baku mutu emisi tidak bergerak itu lebih besar resikonya daripada baku mutu yang bergerak. Terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa anak RPL saya ini ya. Aktif semua, saya suka. Dari awal kita komunikasi sampai sekarang semua memang is the best lah pokoknya. Ya. Oke, selanjutnya baku mutu emisi tidak bergerak bagi ketel uap yang menggunakan bahan bakar biomasa atau berupa serabut atau cangkang. Di sini bisa kita lihat ada beberapa partikel, sulfur dioksida, ada beberapa parameter partikel, hidrogen oksida, hidroklorida, gas, amonia, hidrogen klorida, dan beberapa lainnya. Baku mutunya kalau sudah melebihi dari nilai ambang batas yang tertera bahwa dinyatakan parameter tersebut sudah tidak sesuai lagi dan memang harus dilakukan pengawasan ya yang lebih ketat untuk penanggulangan terjadinya suatu masalah yang terjadi di lingkungan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Saya stop dulu. Saya hentikan bersama. Saya
nge-share kembali presentasi tentang kelihatan Pak Ibu? Belum kelihatan? Belum, Bu. Belum Udah kelihatan. kelihatan? Belum. Belum, Bu. Belum. Oke. Iya. Udah? Belum, Bu. Belum ya? Tadi saya tutup yang pertama. Kok nggak kelihatan yang kedua? Ini nggak mau dikirim nih kayaknya. Hentikan presentasi dulu lah. Enggak juga ya? Enggak kelihatan ya? Belum, Bu. Belum. Apa yang menyebabkan dia nggak mau ya? Jaringan bagus, Pak. Saya stop tadi yang pertama. Tapi nggak masuk yang kedua. Mungkin ya jaringan ya. Oke, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Mungkin ada sharing pengalaman bekerja, kemudian pengalaman pelatihan, pengalaman di mana saja yang berkaitan dengan pencemaran udara, boleh di-share ke kita. Kita diskusi aja kalau gitu, biar minggu depan saya lanjutkan yang berikutnya. Oh, bisa. Memang betul kata Pak. Ini karena jaringan nih. Udah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nggak sabaran saya kelihatannya nih. Ini laptop kita juga ada pada lelah mungkin ya. Lambat tampilnya. Saya masuk ke metode dan teknik sampling parameter kualitas udara. Bapak Ibu tahu cara pengambilan atau menentukan lokasi untuk pengambilan sampel kualitas udara? Cara menentukan lokasi, sebelumnya Pak Ibu sudah tahu atau ada pengalaman sebelumnya? Oke, cara menentukan lokasi pengambilan sampel kualitas udara. Yang pertama kita harus melihat kriteria yang kita pertimbangkan dalam menentukan lokasinya, yaitu yang pertama, jangan kita ambil pada lokasi yang konsentrasi tinggi pencemarannya. Ya, takutnya nanti terpapar atau tercampur dengan beberapa ataupun
Kalau sudah tinggi hasil konsentrasinya, otomatis kan sudah akurat dinyatakan bahwa di sini pencemaran udaranya sudah tinggi. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengujian, ya, tinggal kita melakukan pengendalian terhadap konsentrasi pencemaran udara yang tinggi tersebut. Selanjutnya, daerah padat penduduk, ya. Daerah yang diperkirakan menerima paparan pencemaran udara emisi, ya, dari cerobong industri, kemudian daerah proyeksi untuk mengetahui dampak pembangunan, dan daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan bagi kawasan studi. Ini salah satunya yang kita bisa lihat. Dan nomor 1 ini ada 2 pengertian Bapak Ibu, yang mana kalau kita bisa lihat di daerah pemukiman yang tercemar oleh hasil kegiatan polusi udara dari industri, ya, konsentrasinya sangat tinggi sekali dan banyaknya masyarakat yang terpapar atau terkena dampak, ya, itu wajib kita lakukan pengambilan sampel, ya, untuk mengetahui apakah faktor pencemar dan apa kandungan bahan pencemar di udara tersebut. Selanjutnya di sini juga kita bisa lihat acuan dalam menentukan titik pengambilan sampel. Hindari daerah yang dekat dengan gedung karena akan menyebabkan bangunan dan pohonan yang mengabsorpsi atau pencemaran udara ke bangunan tersebut, sehingga tidak akurat nanti hasil didapatkan. Kemudian hindari daerah pengganggu kimia yang dapat mempengaruhi polutan. Jadi yang akan diukur misalnya kendaraan bermotor. Jadi kita jangan pada tempat atau yang pada lokasi yang adanya faktor pencemaran lainnya gitu. Hindari daerah pengganggu fisika yang dapat mengganggu hasil pengukuran, misalnya pengujian tidak diperkenakan di dekat insinerator. Ya, ini juga salah satunya akan akan menyebabkan perubahan hasil. Kemudian titik pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel di sini, corong penangkap udara harus berjarak lebih dari 20 meter dari pohon besar atau 2 kali selisih tinggi corong ke udara dan masuk dengan tinggi bangunan. Kemudian harus jauh dari indikator sumber pembakaran lainnya. Ya, misalnya dekat dengan insinerator, dekat dengan proses pembakaran sampah, karena suhu dari insinerator itu kan 1000 udara yang ada di sekitarnya. Kemudian meter dari perempatan jalan dan 2-10 meter dari tepi jalan raya, ya, khusus untuk mengukur parameter CO. Jangan pula nanti di tengah-tengah jalan pula, ya, menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, ya. Jadi harus dilihat dengan beberapa lokasi atau titik pengambilan sampelnya. Selanjutnya, seperti ini contohnya, ya. Jadi ada jarak antara jalan dengan badan jalan. Titik sampling pada cerobong asap, ya, tentang pabrik udara, cerobong asap pabrik dan udara emisi. Tadi ini mengukur karbon monoksida. Kalau ini pada industri, ya, sampel dilakukan pada bagian cerobong yang berukuran 8 kali diameter bawah atau 2 kali diameter atas dan bebas dari gangguan aliran seperti bengkokan, ekspansi atau penyusutan aliran di cerobong. Maka kita bisa lihat di sini jenis di sini. Jadi dia memang lurus ke atas. Ya, tidak ada dengan yang kita ambil atau kita mengambil kandungan apa di dalam cerobong asap ini menyebabkan udaranya itu keluar atau perubahan dari udara luar ke udara dalam mengalami percampuran. Jadi nanti mengalami perubahan dari hasilnya juga. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa lihat teknik pengambilan sampel.
Metode sampling kualitas udara, kemudian kita melihat udara emisinya, kita mengukur udara ambiensnya dengan metode aktif dan metode pasif. Oke, ini metode aktif, sampler impinger ya, yang mana digunakan untuk melakukan proses apa namanya itu untuk ini alatnya gitu ya, untuk mengukur pencemaran udaranya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat nih. Sampling udara dengan impinger pada hakikatnya terdiri dari beberapa langkah. Menarik udara dengan pompa hisap ke dalam tabung impinger yang berisi larutan penangkap. Kemudian mengukur kontaminan yang tertangkap atau bereaksi dengan larutan penangkap, baik dengan metode konversional ataupun dengan menggunakan instrumental. Kemudian dihitung kadar kontaminan dalam udara berdasarkan jumlah udara yang dipompa dan hasil pengukurannya. Ya, seperti ini alatnya. Kemudian metode pasif, ya, ini alatnya merupakan peralatan sampling udara yang digunakan untuk pengambilan sampel SO2, NO2, O3, dan NH3 dari udara ambien tersebut. Jadi prinsip kerjanya tidak membutuhkan power listrik karena bersifat pasif, di mana alat tersebut berbentuk bulat dan di dalamnya ada kertas filter. Kertas filternya tersebut diberi cairan khusus dari bahan kimia yang ada fungsinya untuk menangkap gas yang ada di udara ambien dalam waktu tertentu. Nanti tinggal diukur, dilihat lagi dengan metode komputernya. Oke, ini seperti lampu ya Bapak Ibu ya. Padahal ini gambar pemasangan sampler pasif tadi udara ambience. Caranya diletakkan di tempat yang ditentukan dan bebas dari gangguan kontaminasi. Ambil sangkar ya, tempat untuk meletakkan macam kita taruh lampu yang di pinggir-pinggir jalan tuh ya, kayak gitu bentuknya. Kemudian orang kedua membuka tutup botol dengan menggunakan sarung tangan agar lebih steril lagi dan tidak terkontaminasi oleh yang lainnya. Kemudian cuci tangan dan mengeluarkannya untuk dipasang pada plat dudukan sampel tersebut. Kemudian langkah berikutnya setelah sampel terpasang dalam sangkar, ya, kemudian menghadap ke arah bawah nih. Kemudian kita catat waktu pemasangannya dan tulis lokasi di mana ya. Kita lokasi di mana kita letakkan. Kemudian buku atau lembar data untuk mencatat tanggal waktu sampling dan untuk menjelaskan ya. Selanjutnya waktu pengambilan sampel gas yaitu berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Keluarkan sampler dari sangkar dengan menggunakan sarung tangan, kemudian masukkan masing-masing sampler ke dalam botol dengan posisi filter menghadap ke dalam botol dan tutup rapat. Terakhir masukkan ke dalam kantong plastik dan tutup kantong tersebut rapat-rapat. Ini kita bawa ke laboratorium. Waktu pengambilan sampel kapan saja ya. Ini juga harus kita perhatikan yang dipertimbangkan. Jadi pengambilan sampel partikulat dalam cerbong gas buang dilakukan pada saat produksi dalam keadaan stabil dan tidak fluktuatif ya. Jadi parameternya SO2, NO2, dan CO. Di sini untuk mendapatkan data yang akurat itu kita harus bisa 24 jam ya melakukannya ya. Kemudian dilakukan interval 6 sampai 10, 10 sampai 14, 14 sampai 18, 18 sampai 22. Jadi pengukurannya pagi, siang, sore, dan malam agar lebih akurat lagi data yang didapatkan. Ada interval waktunya. Oke. Setiap parameter itu memiliki masing-masing beda interval, Bapak Ibu ya. Untuk SO2
berbeda, untuk NO2 berbeda, untuk CO berbeda. Kita lihat lagi untuk parameter O3 ya, waktu yang dilakukan itu cuma 1 jam, pengukuran 11 sampai 14 ya. Kemudian untuk parameter di sini kita bisa lihat selama 3 jam waktunya 6, 10, 15, 19. Jadi berbeda-beda masing-masing. Kemudian untuk parameter PM10 ya, ini 24 jam dilakukan terus-menerus pemantauannya, sedangkan parameter PB juga dilakukan 24 jam secara terus-menerus ya untuk memperoleh nilai hariannya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Bu. Oke, baik. Kalau cukup, saya tidak memperpanjang waktu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menutup perkuliahan kita hari ini. Karena Bapak Ibu mau lanjut nanti dengan Bu Riri ya, materi kedua. Jadi perlu istirahat sekejap ya, untuk melanjutkan ke materi kedua. Jadi saya tidak memberikan penjelasan lagi kalau tidak ada pertanyaan. Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat kuliahnya Bapak Ibu ya. Tetap komunikasi dengan dosen ya, dan aktif semua. Dan semoga kita dalam kondisi sehat-sehat semua. Baiklah untuk hari ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup saja dengan pertemuan hari ini dengan bismillah, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bu. Sore juga. Hari ini kita hadir semua ya. Nanti saya isi absennya hadir semua nih. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua. Saya isi absennya hadir semua nih. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.